Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara online melalui Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas adalah matematika aplikasi. Perkenalkan, saya Virginia Fitri Denko selaku moderator pada pagi hari ini yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anissa Ulholida, Wasilatul Bariroh, saya sendiri, Siti Hofifatunisa, Muhammad Abdullah Subhi Yusuf, dan Fatimatus Zahro. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatus Zahro dengan NIM T 2018-7117. Sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang matematika dan aplikasinya. Di sini matematika merupakan ilmu yang sangat penting untuk membantu mencari solusi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknik rekayasa, dan kedokteran. Nah, matematika dan aplikasinya erat kaitannya dengan matematika terapan, di mana matematika terapan ini adalah suatu proses penerapan matematika pada disiplin ilmu lain. Contoh-contoh dari matematika dan aplikasinya yaitu yang pertama ada matematika IPA, yang kedua ada matematika ekonomi, dan yang ketiga ada matematika komputasi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang matematika IPA yang pada bidang ilmu kimia. Nah, dari sini pengertian ilmu kimia sendiri yaitu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sifat, struktur materi, komposisi materi, perubahan dan energi yang menyertai perubahan materi. Materi tersebut merupakan suatu yang mempunyai massa dan volume. Pengertian lain tentang ilmu kimia yaitu merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia ini mengkaji sifat zat dan secara khusus mempelajari reaksi yang mentransformasi suatu zat menjadi zat lain. Sedangkan pengertian dari ilmu matematika yaitu ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Nah, matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Jadi, secara etimologis, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran rasio. Nah, selanjutnya hubungan ilmu matematika dengan ilmu kimia. Di sini matematika dan kimia sangat erat kaitannya satu sama lain. Pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar matematika sangat berguna sekali dalam memahami konsep-konsep kimia tertentu. Pada topik kimia fisik seperti termodinamika, kinetika kimia, radioaktivitas, dan lain-lain, semua itu dapat dipahami secara baik dengan menggunakan persamaan matematika tertentu. Jadi untuk menurunkan persamaan tersebut, siswa harus akrab dengan berbagai tanda yang digunakan untuk menunjukkan operasi matematika tertentu. Nah, persamaan matematika memiliki makna yang mudah dipahami ketika diterapkan dalam pembelajaran kimia. Dan juga karena ilmu matematika adalah ilmu yang tergolong dalam golongan ilmu eksak, sama seperti kimia, jadi saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, contoh aplikasi matematika dalam ilmu kimia. Di sini saya hanya menyontohkan 3 ya. Yang pertama yaitu ada logaritma untuk menentukan pH. Nah, logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui. Turunannya mudah dicari dan karena itu logaritma sering digunakan sebagai solusi dari integral. Dan dalam kimia, logaritma digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau pH. Yang kedua ada turunan. Nah, salah satu aplikasi diferensial dalam ilmu kimia yaitu laju reaksi. Nah, laju reaksi memiliki kemampuan untuk meramalkan kecepatan campuran reaksi mendekati keseimbangan. Untuk menghitung laju reaksi dalam orde reaksi dapat digunakan secara praktis persamaan diferensial. Dan contoh yang terakhir yaitu ada penyetaraan reaksi kimia dengan cara matematika. Nah, biasanya pada reaksi yang mengandung banyak senyawa dan penyetaraan persamaan reaksi agak sulit.
Maka dengan cara memisalkan koefisien reaksi salah satu zat dalam reaksi tersebut dengan angka 1. Sedangkan reaksi zat-zat yang lain dengan abjad dan seterusnya. Dilanjutkan dengan cara yaitu dengan substitusi dan eliminasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Fatim. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yang kedua. Saya persilahkan kepada pemateri yang kedua. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Di sini saya sebagai penatur kedua. Perkenalkan, saya Siti Khaifatunisa dengan NIM T 20187104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika IPA pada ilmu biologi. Pengertian ilmu biologi. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, sedang logos artinya telaah atau studi. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu matematika dengan ilmu biologi. Biologi memakai logika dan analisa serta perhitungan matematis. Salah satu penerapan matematika dalam bidang biologi adalah masalah ekologi. Ekologi sendiri merupakan cabang biologi yang mempelajari populasi-populasi dalam komunitas, salah satunya yaitu dinamika kompetisi antar dua spesies yang dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan matematis. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi matematika dalam ilmu biologi. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Dan yang kedua yaitu hukum Hardy-Weinberg genetika populasi. Seperti contoh yaitu contoh penggunaannya yaitu presentase orang albino pada masyarakat, gen rangkaian kelamin, penggunaan pada golongan darah. Dan yang terakhir yaitu perhitungan matematika digunakan dalam biostatistika atau biometri untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Hafif. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan matematika ekonomi. Maaf, sebelumnya ilmu fisika dulu, Jin. Oh, belum ya ilmu fisika. Mohon maaf. Kepada pemateri ilmu fisika, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yakni aplikasi matematika kepada ilmu IPA, khususnya di fisika. Sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu fisika, yaitu berasal dari kata fisik yang artinya yaitu alam. Jadi ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi di sini fisika maknanya adalah luas, artinya luas. Jadi di sekeliling kita, hampir di sekeliling kita bisa ada ilmu fisikanya. Seperti contohnya ketika mobil bergerak, kita cari kecepatannya. Ketika ada buah jatuh, kita hitung gaya gravitasinya. Ketika kita menghidupkan lampu, bisa kita hitung kecepatannya. Jadi di sini ilmu fisika sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan menurut ensiklopedia, fisika adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari benda dan geraknya serta manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, hubungan ilmu matematika dengan ilmu fisika. Di sini hubungan dari matematika dan fisika sangat erat. Hubungan antara keduanya yaitu metode matematika digunakan dalam fisika dan konsep pendapat. Dan cara berpikir fisika digunakan dalam matematika. Sehingga hubungan antara matematika dan fisika tidak boleh diabaikan dalam disiplin ilmu. Jadi ilmu matematika
yang di sini merupakan ilmu alat dari berbagai ilmu. Salah satunya juga yaitu di ilmu fisika. Karena hampir semua bab dari fisika itu menggunakan matematika, menggunakan ilmu alat matematika. Contoh aplikasi matematika dalam ilmu fisika. Yang pertama, menghitung jarak peredaran yang berbentuk elips dari planet-planet. Menetapkan hukum lintasan gerak peluru, gerak dan percepatan. Dihasilkannya alat-alat percobaan fisika seperti termometer, pegas, dan lain-lain. Menghitung kemiringan sudut pada sebuah gerak atau yang lain dapat dicari dengan menggunakan trigonometri. Dan juga banyak lainnya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Yusuf. Mas Yusuf, selanjutnya matematika ekonomi akan dijelaskan oleh Mbak Iro. Kepada Mbak Iro saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Bariro, NIM T 2018-7084. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi. Adapun pengertian matematika ekonomi adalah ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu lain seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu lain yang membutuhkan analisis dalam pendekatannya. Next, Muhammad. Selanjutnya, kegunaan fungsi matematika ekonomi. Yang pertama, kegunaan fungsi matematika ekonomi adalah memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi, terutama dalam masalah maksimisasi, minimisasi, dan optimisasi. Kegunaan fungsi matematika ekonomi sebagai penerapan dalam analisis ekonomi. Kegunaan fungsi matematika ekonomi dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Yang terakhir, kegunaan fungsi matematika ekonomi yaitu memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Unsur-unsur fungsi matematika ekonomi. Yang pertama, fungsi aljabar adalah semua fungsi yang menggunakan operasi perhitungan secara aljabar. Misalnya, fungsi kuadrat, fungsi pecahan, fungsi linier, dan sebagainya. Fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan secara aljabar. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi transenden, misalnya fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Iro karena sudah menjelaskan. Selanjutnya, konsep matematika ekonomi akan saya jelaskan sendiri. Konsep matematika ekonomi. Dalam banyak hal, konsep dasar ekonomi hanya diekspresikan dalam bentuk matematika sederhana, seperti bilangan bulat atau pecahan, diikuti dengan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin kompleks dan makin saling terkait dengan aktivitas lainnya, sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks juga. Secara umum, semakin kompleks suatu masalah akan semakin kompleks pula alat analisis.
Salah satu alat yang selama ini dianggap mampu mengekspresikan kekompleksan permasalahan tersebut adalah model matematika. Mentransformasinya model ekonomi ke dalam model-model matematika memungkinkan terjadinya peralihan tingkat kesulitan pemecahan masalah ekonomi ke dalam pemecahan masalah matematika. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep matematika sebagai syarat pemecahan masalah matematika, sehingga perlu dipelajari oleh ekonomi dan pelaku bisnis. Teori ekonomi dan matematika ekonomi. Teori ekonomi pada umumnya berusaha untuk mengungkapkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi secara kualitatif. Misalnya, jika harga naik atau turun, kuantitas permintaan berkurang atau naik. Jika investasi bertambah, maka pendapatan nasional akan meningkat. Jika konsumsi meningkat, maka pendapatan nasional meningkat. Serta hubungan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebuah kelompok masyarakat. Teori ekonomi yang terkait dengan fenomena tersebut tidak memberikan ukuran kekuatan hubungan secara tegas antara variabel ekonomi. Matematika ekonomi dapat membantu menyederhanakan hubungan tersebut dalam sebuah model yang disebut dengan model matematika. Sebagai contoh secara konsep ekonomi, terdapat gejala bahwa permintaan sebuah komoditi sangat bergantung pada harganya, dengan anggapan bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan komoditi tersebut dianggap konstan atau ceteris paribus. Selain model linier sederhana tersebut, masih banyak model matematika lainnya yang mampu mengekspresikan fenomena ekonomi maupun bisnis dalam dunia nyata. Sebagai contoh, model eksponensial dapat mengekspresikan kasus pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan suatu negara. Model multivariate dapat mengungkapkan pengaruh berbagai variabel terhadap permintaan dan penawaran sebuah komoditi. Model linear programming, model kalkulus diferensial yang banyak diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis yang menyangkut optimalisasi, dan model matematika lainnya dengan berbagai manfaatnya. Untuk itu, pada bagian pendahuluan ini diperlukan beberapa pemahaman tentang variabel, parameter, dan konstanta sebagai konsep dasar model matematika yang akan digunakan dalam penerapan pemecahan masalah nyata. Selanjutnya yaitu sifat-sifat matematika ekonomi. Matematika ekonomi bukan merupakan cabang tersendiri dalam ilmu ekonomi, tidak seperti keuangan negara atau perdagangan internasional. Matematika ekonomi lebih merupakan pendekatan untuk analisis ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan dan juga menggunakan dalil-dalil matematis yang terkenal untuk membantu di dalam pembahasannya. Matematika ekonomi dapat digunakan dalam teori ekonomi makro maupun mikro, keuangan negara, ekonomi perkotaan, dan lain-lain. Perbedaan mendasar matematika ekonomi dan non-ekonomi. Matematika ekonomi. Asumsi dan kesimpulan dinyatakan dalam simbol matematis. Mengandung persamaan-persamaan, permasalahan diselesaikan dengan dalil matematis. Matematika non-ekonomi. Asumsi dan kesimpulan dinyatakan dalam kata-kata, mengandung kalimat-kalimat, permasalahan diselesaikan dengan logika. Perbedaan mendasar matematika ekonomi dan ekonometrika. Matematika ekonomi. Penerapan matematis pada aspek teoritis murni dari analisa ekonomi, mengabaikan masalah statistik, bahan teori, analisa teoritis, penalaran deduktif. Ekonometrika, pengukuran data ekonomi, pengamatan empiris atau analisa empiris. Yang ketiga, penaksiran dengan metode statistik. Yang keempat, pengujian hipotesa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk matematika komputasi, saya persilahkan kepada pemateri yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulhalida dengan NIM T20187083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika komputasi. Yang pertama, pengertian matematika komputasi.
Matematika komputasi terdiri dari dua kata, yaitu matematika dan komputasi, di mana matematika diartikan sebagai ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan komputasi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan penyelesaian atau solusi atas persoalan matematika yang dinyatakan dalam model matematis. Jadi, matematika komputasi merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyelesaian persoalan matematika secara komputasi atau persoalan tersebut dinyatakan dalam model matematis dan penyelesaiannya dapat menggunakan alat bantu berupa komputer. Dalam matematika komputasi terdapat slide-nya sebelumnya. Dalam matematika komputasi, terdapat satu atau lebih cara menyelesaikan sebuah persoalan matematika, dan penyelesaian persoalan matematika tersebut diselesaikan melalui komputer. Selanjutnya, ilmu komputasi dan ilmu komputer. Ilmu komputasi erat kaitannya dengan ilmu komputer, karena kegiatan komputasi pada masa sekarang atau masa modern ini menggunakan alat bantu komputer, sedangkan pada masa dahulu, kegiatan komputasi ini menggunakan alat bantu berupa kertas dan ballpoint. Ilmu komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari komputasi, teknologi, arsitektur, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Komputasi pada masa sekarang lebih banyak menggunakan komputer, di mana data masukan diolah oleh suatu algoritma atau tahapan-tahapan penyelesaian berupa program yang tersimpan di dalam memori komputer. Hasilnya merupakan keluaran berupa angka-angka, tabel, atau grafik. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi matematika dalam matematika komputasi. Yang pertama ada logika, di mana pada logika di sini terdapat proposisi. Proposisi di sini merupakan pernyataan benar atau salah. Selain proposisi, ada operasi logika dan tabel kebenaran, baik mengenai operasi logika tentang konjungsi, disjungsi, dan negasi. Yang kedua ada himpunan, yang ketiga ada fungsi, matriks, dan relasi, yang keempat ada algoritma dan bilangan bulat, yang kelima ada kombinatorial dan peluang diskrit, dan yang keenam ada induksi matematika. Jadi matematika komputasi di sini manfaatnya adalah untuk memudahkan mencari penyelesaian dari persoalan matematika dengan di mana persoalan tersebut dinyatakan dalam model matematis dan dapat diselesaikan dengan bantuan komputer. Salah satu contoh matematika komputasi di sini dalam bidang pendidikan adalah aplikasi-aplikasi matematika yang dapat mempermudah penyelesaian persoalan matematika. Contohnya di sini ada MATLAB dan ada GeoGebra. Di mana sebelum melakukan penggunaan MATLAB dan GeoGebra di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu menu-menu yang ada pada MATLAB dan GeoGebra dan bagaimana cara penggunaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa Ulholida. Selanjutnya, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Muksin dengan NIM T2018-7097. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkembangan ilmu komputasi dalam ilmu matematika. Perkembangan matematika ini telah banyak melahirkan atau mencetuskan ide-ide ke arah pelaksanaan peralatan modern, seperti komputer dan sistem komunikasi. Walaupun peradaban manusia berubah dengan pesat, namun bidang matematika terus relevan dan menunjang kepada perubahan ini. Sumbangan matematika terhadap perkembangan ilmu komputer sangatlah besar. Tengok saja istilah seperti probabilitas, algoritma, dan kalkulus yang ternyata sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu komputer. Peranan ilmu komputasi pada bidang pendidikan dan matematika. Peranan ilmu komputasi di sekolah seperti yang kita ketahui,
Di zaman modern seperti sekarang ini, sekolah-sekolah sudah difasilitasi dengan teknologi-teknologi yang dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar menjadi lebih mudah. Misalnya saja proyektor yang digunakan guru-guru untuk mengajar para muridnya. Tentu itu akan mempermudah guru tersebut untuk mengajar dan pastinya mengurangi sedikit rasa lelah mereka ketimbang harus mengajar sambil berdiri sampai jam pelajaran. Beberapa contoh penerapan matematika dan aplikasinya. Yang pertama, pada materi himpunan. Himpunan merupakan teori yang sangat mendasar dalam matematika, bahkan dapat dikatakan merupakan nenek moyang seluruh bidang ilmu, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Salah satu penerapannya dalam Database Management System atau DBMS. Jadi penerapannya bisa digunakan dalam pembuatan database. Selanjutnya ada materi logika. Logika matematika merupakan dasar yang fundamental dalam dunia komputer. Hampir seluruh pemrograman menggunakan logika proposisi dalam prosesnya. Contohnya saja program Pascal. Pascal adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language yang orientasinya pada segala tujuan. Dirancang oleh Profesor Niklaus Witt dari Technical University di Zurich, Switzerland. Selanjutnya ada teori graph. Yang mana teori graph ini sedang kita tempuh pada semester sekarang ini, semester 6 ya. Jadi teori graph merupakan teori dalam matematika diskrit yang banyak digunakan dalam bidang teknologi informasi, khususnya jaringan komputer. Contoh sederhananya adalah permodelan backbone di ITB. Backbone itu jaringan tulang punggung yang didirikan pada tahun 2021 menggunakan kabel fiber optik single mode dan teknologi LAN, gigabit internet berkecepatan 1000 Mbps. Kabel fiber optik single mode yang digunakan dapat menjangkau hingga jarak maksimal 10 km dan memungkinkan jaringan masa depan seperti 10 gigabit internet, fiber channel, dan dense wavelength diffusion multiplexing atau DWDM dapat berjalan pada satu kabel yang sama. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri yang menjelaskan